Shalom saudara dan saudariku terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Menunggu mungkin adalah kegiatan yang paling tidak disukai oleh manusia. Menunggu memerlukan komitmen, memerlukan pula rasa percaya dan keberanian untuk mengambil resiko. Dalam pengalaman kita di dunia yang fana ini, pasti pernah 1 atau 2 kali kita mengalami rasa kecewa ketika menunggu. Janji yang kita tunggu tak juga ditepati, atau malah dilanggar. Abram telah menerima janji Allah bahwa dia akan mendapatkan keturunan, yang seperti Allah bilang, keturunan Abram akan sebanyak bintang-bintang di langit. Tetapi hari berganti, dan tahun pun berlalu. Janji Allah tak kunjung digenapi, padahal Abram dan Sarai sudah semakin menua. Abram dan Sarai pada akhirnya mencari jalan pintas, supaya Abram menghampiri Hagar, pelayan Sarai. Tetapi jalan pintas ini ternyata menimbulkan masalah baru, masalah yang meremukkan hati dan semangat Sarai. Saudara-saudariku terkasih, kau mungkin sedang menunggu-nunggu janji Allah nyata dalam hidupmu saat ini. Mungkin kau sedang menunggu pasangan hidup. Mungkin juga kau sedang menunggu hadirnya buah hati untuk melengkapi hidupmu dalam berumah tangga. Mungkin kau sedang menunggu pekerjaan baru. Atau apapun itu, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah ingkar. Dia selalu menepati janji yang Dia buat. Tunggulah dengan setia saudara dan saudariku, bukan menunggu dengan kekuatanmu sendiri, tapi dengan kekuatan yang Allah perbarui dalam dirimu, hari demi hari. Pejamkan matamu saudara-saudariku, atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menghantarkan kasih dan rahmat Allah padamu saat ini. Kejadian 16 ayat 1-16. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abram itu, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu, dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu,
biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi, sebab katanya, Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang, Sumur Lahai-Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Janji yang tak kunjung ditepati tentu saja menyusahkan hati. Janji yang tak kunjung ditepati juga bisa membuat jalinan kasih, hubungan pertemanan, maupun kasih antara keluarga memudar seiring dengan berjalannya waktu. Rasa percaya kita pada pemberi janji pun berangsur-angsur hilang. Begitu juga dengan rasa hormat kita. Tapi bagaimana apabila pemberi janji itu adalah Allah sendiri, Allah yang kita sembah? Hari ini kita akan membaca salah satu bagian dari Alkitab, Kejadian 17 ayat 1-27, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 100 tahun, Allah kembali datang untuk mengulangi janjinya kepada Abraham. Allah juga meminta Abraham untuk melakukan sunat sebagai tanda perjanjiannya dengan Abraham. Abraham sebagai manusia juga menunjukkan kejengkelannya, karena Ismail tidak diperkenankan Allah untuk hidup di hadapannya. Tetapi yang terjadi adalah kehendak Allah, bukan sesuatu yang diangan-angan oleh manusia. Saat ini, saudara dan saudariku, engkau mungkin sedang menunggu-nunggu nyatanya janji Tuhan di dalam hidupmu. Aku mengerti dan juga tahu bahwa memelihara kepercayaan dalam menunggu ini bukanlah sebuah perkara yang mudah. Tapi kita tidak harus menunggu sendiri, saudara dan saudariku. Roh Kudus ada bersama-sama denganmu dan denganku. Allah kita adalah Allah yang peduli. Dia memampukan kita untuk menunggu bersama-sama dengan Dia. Allah kita adalah Allah yang peduli, dan Dia tidak pernah ingkar janji. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada waktu istirahatmu saat ini. Kejadian 17, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa.
hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga, aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu, tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya,
dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Apakah Allah sanggup menolong ketika segala sesuatu sudah terlanjur? Apakah Allah masih akan tetap menepati janjinya ketika keadaan sudah berubah menjadi mustahil? Apa yang Sarah, istri Abraham, pikirkan dan tanyakan dalam kisah yang akan kita baca hari ini? Kisah yang diambil dari Kejadian 18 ayat 1-15. Masih sangat relevan di zaman modern ini, mewakili pikiran dan pertanyaan manusia, bahkan sampai saat ini. Apakah Allah sanggup menolong ketika kita berpikir bahwa segala sesuatunya sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Ketika segala sesuatunya sudah terlanjur, sedangkan waktu sudah tidak bisa diputar kembali? Kita berpikir bahwa sudah tidak ada jalan yang lain lagi. Harapan kita menghadapi jalan buntu. Kita berhenti. Kita merasa kalah. Harapan putus dan pertanyaan kita akan janji Allah seakan-akan menguap tidak terdengar. Kisah janji Allah kepada Abraham yang ada dalam kitab Kejadian menunjukkan bahwa waktu Allah bukanlah waktu manusia. Bahkan di waktu yang kita sebagai manusia pikir adalah waktu yang mustahil, Allah tetap menunjukkan bahwa waktunya adalah waktu yang tepat, sama sekali bukan hal yang mustahil. Dalam penantianmu saat ini, saudara dan saudariku, aku tahu bukanlah masa penantian yang sangat mudah. Tetapi bahkan dalam penantian ini, Roh Kudus selalu ada bersama-sama denganmu, menopangmu dan menguatkanmu, selalu memberikan harapan akan Allah yang tidak ingkar janji, Allah yang selalu peduli. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih dan rahmat Allah kepadamu saat ini. Kejadian 18 ayat 1-15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali.
Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Lalu tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Doa syafaat, satu istilah yang sering kita dengar, sekaligus kita lakukan. Kejadian 18 ayat 16-33 adalah pertama kalinya Alkitab mencatat tentang doa syafaat. Allah mengasihi dan peduli kepada Abraham, sehingga Dia membagikan apa yang ada di hatinya kepada Abraham, lelaki yang akan menjadi bapak bangsa yang besar dalam lingkup kasih dan rancangan Allah. Dalam doa syafaat Abraham untuk Sodom, Allah mengkomunikasikan hatinya. Abraham juga kemudian menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya, berbicara dengan sangat hati-hati dan penuh kerendahan hati. Saudara dan saudariku terkasih, Allah kita yang Maha Tahu sangat mengerti dirimu. Dia tahu apa yang terjadi di dalam hidupmu. Tetapi sungguh pun begitu, Allah ingin mendengarkan suaramu. Dia selalu merindukanmu. Allah kita adalah Bapa, seperti orang tua yang selalu mendengarkan cerita kita, anak-anaknya, tentang hari-hari dan peristiwa yang telah kita lalui. Dalam segala kemahakuasaannya, Allah Bapa kita peduli dan memperhatikan kita, bahkan sampai pada hal-hal yang paling kecil. Dalam waktu istirahatmu kali ini, saudara dan saudariku, pasrahkan dirimu dalam kasih dan perlindungannya. Biarkan Dia menyelimutimu dan semua orang yang kau kasihi di dalam rahmat-Nya.
Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada waktu istirahatmu saat ini. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya, karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka
kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah firman Allah padamu dan padaku saat ini, saudara dan saudariku. Kiranya kisah singkat yang ayat-ayat kasih bacakan ini mengingatkanmu akan kasih mula-mula yang Allah anugerahkan kepada kita, manusia. Kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin.